Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia sahabat guru penggerak. Saya ucapkan selamat pada teman-teman guru yang saat ini sudah mengetahui pengumuman seleksi P3K formasi guru tahap 1. Untuk teman-teman yang mungkin belum mendapatkan formasi, terus kemudian berharap untuk menjadi P3K paruh waktu sebagaimana yang telah didengung-dengungkan baik oleh DPR maupun oleh BKN. Sebenarnya bagaimanakah konsep dari P3K paruh waktu itu? Mari kita simak sama-sama penjelasan dari Bapak Suryo Hidayat selaku PLT Asisten Deputi Pengadaan dan Perencanaan SDM Kementerian Pan-RB. Nah, konsep paruh waktu ini kan sebetulnya sekali lagi berawal dari guidance prinsip bahwa dalam rangka penyelesaian non-ASN ini salah satunya selain menghindari PHK massal itu tidak membebani anggaran. Selama kemampuan Pemda untuk menyelesaikan menggaji P3K itu misalkan kemampuan tadi 8, yang 2 ini paruh waktu ini supaya tidak membebani anggaran. Jadi yang mereka terima saat ini sebagai honorer misalnya 1 juta, ya 1 juta dulu gaji dia, gaji yang bersangkutan, sambil menunggu instansinya ada anggaran atau kemudian ada dari PAD dan lain sebagainya. Setelah meningkat dan lain sebagainya ada kemampuan untuk membayar mereka, ya mereka yang bisa naik ke penuh waktu itu. Nah sebetulnya mereka ini kan ganti baju, ada NIP status P3K. Nah kebijakan paruh waktu nanti seperti apa? Nah, kurang lebih bahwa gaji mereka saat ini yang mereka terima, lalu kemudian mereka tetap bekerja sesuai dengan tugas yang saat ini mereka lakukan, karena kan ada beberapa variasi gajinya itu kan macam-macam, ada yang 200.000, ada yang 300.000 dan lain sebagainya. Masa kalau 300.000 itu dia 1 hari full, 1 bulan full bekerja? Nah ini ketentuan paruh waktu itu. Masuk ke paruh waktu dulu, biar semuanya keangkut di gerbong kita. Berarti penyelesaiannya terkait dengan ketakutan anggaran itu memang benar dengan paruh waktu ini? Benar. Nah, itu paruh waktu itu sebenarnya gimana Pak sistemnya? Kalau bahasa sederhana sih yang saya tangkap, tidak ada yang berani memberikan penjelasan seperti apa sih paruh waktu. Saya tanya desek kalau. Terus kenapa dikeluarkan statement paruh waktu itu? Gini, kalau semuanya dipaksa penuh waktu, tidak ada kekuatan. Ada tadi itu dari 4 itu ada nomor 5 sebetulnya. Tidak mengganggu keuangan negara. Kalau semuanya diangkat, agak berat, stabil ini nanti akan Bu ya. Kemungkinannya kan misalnya gini, di undang-undang ASN yang baru tuh P3K juga ada klausul jaminan hari tua. Itu dimasukkan. Nah, ketika paruh waktu yang saya dapat informasi, gajinya tetap, tapi hak-hak sisanya belakangan. Itulah. Tapi yang penuh waktu, hak-haknya akan diperjuangkan. Oke, begitu. Jadi sudah terjawab ya untuk paruh waktu. Tapi yang untuk yang SMA yang ke itu tadi belum terjawab. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh PLT Deputi Perencanaan Pengadaan SDM Kemenpan RB Suryo Hidayat, bahwasanya berkaitan dengan P3K paruh waktu itu nanti dikembalikan lagi kebijakannya pada daerah masing-masing. Misalkan di Jawa Timur dulu sudah ada tenaga honorer yang mendapatkan SK Gubernur dengan gaji kurang lebih 900.000 per bulan. Nah, jadi dengan sistem seperti itu nantinya paruh waktu itu bisa jadi tetap diberikan SK sebagai P3K paruh waktu dengan gaji sebesar dulu yang pernah diberikan sebagai tenaga honorer ber-SK Gubernur dengan gaji sebesar 900.000, atau nanti ada kebijakan yang lain yang kira-kira lebih menyejahterakan teman-teman honorer yang masuk dalam kategori P3K paruh waktu. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.